Halo teman-teman semuanya, di episode kali ini kita akan belajar tentang React Props. Nah, teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat komponen di React.js dan kita membuat komponen yang namanya node, dan komponen ini memiliki dua eh, elemen P yang ada isi teksnya ini node 1, paragraf yang pertama node 1, paragraf yang kedua belajar React.js dari nol. Ada deskripsinya ya, teman-teman. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau kita balik lagi, gimana caranya? Sekarang kita mau belajar bagaimana caranya memanggil komponen ini berulang-ulang. Jadi komponen di React.js itu disebutnya reusable atau bisa dipanggil berulang-ulang. Nah, sebelumnya node komponen ini kita udah panggil di app.jsx dari root komponennya ya. Kita panggil seperti ini, return node. Jadi komponen node-nya dipanggil satu kali. Nah, kita bisa panggil lebih dari sekali sebetulnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita mau panggil lebih dari sekali, kita harus masukin ini ke dalam kurung ya. Kita buat kurung seperti ini, dan di akhirnya kita masukin juga kurung tutupnya di sini. Dan si node ini, node komponen ini kita mau panggil misalnya 2 kali seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kalau kita panggil 2 kali seperti ini langsung ada error, langsung merah nih. Kenapa? Karena di dalam return di React.js kita harus masukin parent elemen. Jadi nggak bisa nge-return 2 elemen seperti ini. Jadi harus 2 elemen ini harus di dalam satu parent tag, dan biasanya kita pakai div seperti itu. Nah, si div ini saya cut, masukin di bawah, lalu save. Nah, kalau kita mau panggil node komponennya 2 kali, harus dimasukin ke satu parent elemen, ke div biasanya, atau kayak empty tag pun boleh. Div-nya dihapus, cuman kurung lancip seperti ini tanpa div, itu pun boleh. Oke, di sini saya biasa pakai div. Coba kalau kita save ya, teman-teman, kita balik ke browser kita. Nah, si komponen itu kepanggil 2 kali. Jadi ada 2 komponen di sini. Tapi teksnya sama, teman-teman. Di sini teksnya sama. Nah, gimana kalau kita mau panggil komponennya berulang-ulang, tapi teksnya beda? Nah, itu kita bisa pakai yang namanya React Props ya, teman-teman. Nah, cara pakai React Props seperti apa? Nah, di sini, di komponen yang kita panggil, kita bisa masukin props-nya. Misalnya, kita buat props title. Title ini judulnya ya, kayak tadi Note 1. Terus kita punya prop yang lain, misalnya description. Description-nya misalnya belajar React.js dari nol. Oke. Nah, ini kalau saya copy ke komponen yang kedua, kita bisa buat teks yang berbeda di sini. Masukin sebagai props yang berbeda. Nama propsnya sama, tapi isinya ini berbeda. Ini note yang kedua misalnya. Yang kedua misalnya belajar Python dari nol. Oke ya. Kita save. Ini dari app.jsx-nya, dari file yang memanggil komponennya. Lalu di komponennya kita panggil props-nya. Nah, cara panggil props-nya gimana? Si node ini, komponen node, kita panggil di sini, masukin props. Jadi sebagai argumen, si title dan description ini masuk ke objek yang namanya props, teman-teman. Nah, si props ini ada 2 tadi ya, title dan description. Nah, title dan description-nya kita mau panggil ke sini. Jadi kita panggil props dot title, sorry,
Lalu paragraf yang kedua kita mau isi dengan props.description. Nah, seperti ini teman-teman cara panggilnya. Coba kita save, kita buka browser kita. Nah, apa yang salah nih? Di sini malah tulisannya props title, props description. Ada yang kurang sebetulnya teman-teman. Yaitu kalau kita panggil props, kita masukin ke dalam kurung kurawal. Seperti ini. Kalau enggak nanti kalau tanpa kurung kurawal dia jadi teks. Langsung teks tulisannya props title dan props description. Kita masukin ke kurung kurawal. Jadi ini ngambil nilai dari propsnya. Kita save, kita balik lagi ke browser kita. Nah, sekarang kita bisa dapetin teks yang berbeda ya. Jadi satu komponen yang sama, tapi kita bisa dapetin nilai yang berbeda. Seperti itu teman-teman tentang React Props.